Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang fluida statis ya. Object submerged in a liquid appear to have a smaller weight. One way to explain this is that there is a difference in pressure on the top and the bottom surfaces. Knowing the relationship between pressure and force come from the cake equation box. Use figure 5.3 to calculate the difference in the weight of the balloon in water compared to its weight in air. Oke, jadi nanti kita akan mencari perbedaan berat ketika di air dan di udara pada benda ini ya. Nah, teman-teman, jadi ada 3 kondisi ketika benda itu berada di dalam air ya. Kondisi pertama itu adalah melayang. Nah, melayang itu ketika dia berada di atas ini nih. Nah, ini dia melayang. Mengapung ya. Maksudnya adalah mengapung. Terus kemudian posisi kedua adalah melayang, dia ada di tengah. Dan terakhir tenggelam, dia ada di dasar sini ya. Nah, benda ini itu dia melayang ya. Oke, sekarang kita udah tahu posisi bendanya itu ternyata melayang nih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat benda ini melayang? Oke, sekarang kita akan definisikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Yang pertama adalah gaya berat yang diakibatkan oleh massa dari bendanya ya. Nah, gaya berat ini dia kan arahnya ke bawah kan. Nah, untuk persamaannya W sama dengan M dikali G gitu ya. Nah, jadi massa dikali dengan percepatan gravitasi. Itu adalah gaya berat yang arahnya ke pusat gravitasi atau ke bawah gitu ya. Nah, sekarang kalau gayanya ke bawah di sini kenapa kok bandanya itu tidak turun gitu ya. Nah, ternyata ada tuh gaya yang menghalangi, namanya adalah gaya apung ya. Nah, ternyata ada di sini gaya apung. FA gitu ya. Nah, FA ini didefinisikan oleh hukum Archimedes ya, di mana setiap benda yang dia itu masuk ke dalam fluida, dia akan mendapatkan gaya sama besar dengan volume air yang dipindahkan, gitu ya, atau volume fluida yang dipindahkan, gitu. Berat fluida yang dipindahkan itu berapa? Nah, itu adalah besar dari gaya apungnya. Nah, terus persamaan gaya apung itu gimana? Persamaan gaya apung itu adalah rho dikali G dikali dengan volume benda yang tercelup ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dalam kondisi melayang seperti ini, teman-teman, maka sigma F-nya itu akan sama dengan 0 ya. Nah, nolnya ini dari mana? Nolnya itu dari W dikurang dengan gaya ke atas kita positifkan, gaya ke bawah kita negatifkan ya. Jadi nanti untuk menuliskan gayanya bisa jadi kayak gini. FA dikurang dengan W itu ya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya besar FA itu akan sama dengan W, tapi dia berlawanan arah gitu ya. Oke, sekarang gimana cara menghitung antara berat benda di udara ya, atau berat benda gitu ya, di udara dan di air gitu ya. Nah, yang pertama ini nih, pakai cara hukum Archimedes. Nanti kita akan uji apakah dengan menggunakan hukum Archimedes itu akan ketemu hasil yang sama atau tidak dengan cara yang diinginkan di soal ya. Nah, cara yang diinginkan di soal adalah knowing the relationship between pressure and force from the key equation box ya. Jadi mereka itu pengen kita mencari apa namanya hubungan ya antara tekanan dan gaya yang terjadi di mana, di there is a difference in pressure on the top and the bottom. Oke, jadi yang di atas ya, di atas itu berarti yang terjadi di sini nih ya, dan juga yang di bawah berarti yang terjadi
di permukaan bawah sini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata mereka itu memiliki apa? Perbedaan kedalaman. Yang pertama itu adalah 5 meter, yang kedua berapa? 5 plus 1 ya, atau 6 meter. Terus apa sih hubungannya perbedaan kedalaman dengan apa namanya? Perbedaan tekanan gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, untuk tekanan hidrostatis itu persamaannya adalah rho dikali G dikali H gitu ya. Nah, kita coba highlight antara tekanan dan atau kedalaman gitu ya. Ternyata nih pH atau tekanan hidrostatis itu sebanding dengan kedalamannya. Maksudnya gimana? Semakin besar kedalamannya, maka tekanannya akan semakin besar juga. Nah, 6 itu kan lebih besar dari 5, makanya dia tekanannya jadi lebih besar. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba hitung tekanan yang ada di atas gitu. Oke. P atas gitu ya, sama dengan berapa? pH atas itu akan sama dengan rho dikali G dikali H. Rho-nya itu udah diketahui ya, 1000, G-nya 10, di sini nggak diketahui, kita pakai 10 aja. Terus H-nya itu adalah 5 meter. Oke, nanti untuk P bagian atas itu adalah 50.000 Pascal ya. Nah, atau satuannya juga boleh Newton per meter persegi gitu. Oke, terus gimana nih dengan P bawah gitu ya? Kita singkat dengan PB. Rho dikali G dikali H bawah gitu ya. Ini H atas. Nah, sama dengan sama rho-nya rho air itu 1000, G-nya 10, H bawahnya itu sama dengan 6 ya, atau kedalaman bawahnya sama dengan 6. Maka berapa nih tekanannya? Tekanannya adalah 60.000 Pascal ya, atau PA ya. Nah, Newton per meter persegi gitu ya. Oke, kenapa sih saya di sini nulis Newton per meter persegi gitu kan? 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Di sini itu agar untuk mengingatkan kalian bahwa rumus dasar dari apa namanya, tekanan itu kan seperti ini nih. P itu sama dengan F per A gitu ya. F itu gaya, A itu adalah luas permukaan. Nah, maka untuk mencari nilai F ya, itu kita bisa pakai persamaan P dikali A. Nah, kita udah tahu P-nya dan A-nya di sini sudah diketahui nih ya, 2 meter persegi. Sekarang kita bisa cari F atas berapa? F atas itu akan sama dengan P atas dikali dengan A gitu ya. Nah, 50.000 dikali 2 itu sama dengan 100.000. Satuannya Newton ya. Oke. Sekarang kita cari F bawah berapa? F bawah itu sama dengan berapa nih? Ya, P bawah dikali A. F bawah akan sama dengan 60.000 dikali 2 sama dengan 120.000 Newton ya. Oke, sekarang kita udah tahu nih perbedaan antara F atas dan F bawah. Ternyata ya perbedaannya itu adalah sekitar 20.000 Newton. Nah, berarti di sini untuk mencari nilai F apung ya, F apung itu kita bisa F bawah dikurang dengan F atas gitu ya. Nah, sama dengan 120.000 dikurang 100.000. Oke. Nah, jadi hasilnya sama dengan 20.000 Newton. Itu adalah F atasnya ya. F apung ya. F apung atau gaya apungnya itu ternyata 20.000 Newton. Oke, sekarang kita coba cek sih
Gimana kalau kita pakai hukum Archimedes ya? FA itu akan sama dengan Rho dikali G dikali H gitu ya. Rho-nya 1000, G-nya itu 10. Oh sorry, bukan H ya. Di sini untuk FA itu pakai volume. Volume benda yang tercelup. Nah, terus volume benda yang tercelup di sini berapa? Kan luas permukaannya udah diketahui 2 meter persegi. Terus di sini tebal baloknya itu adalah 1 meter ya. Jadi kita bisa bilang kalau volumenya itu adalah 2 dikali 1 gitu ya. Kenapa? Luas alas dikali tinggi. Nah, gitu ya. Nah, terus di FA-nya itu akan sama dengan berapa nih? 2 dikali 10 dikali 1000. Jadi sama dengan 20.000 Newton. Nah, gimana? Sama ya? Betul. Nah, jadi sama nih ternyata gaya apung yang kita cari dengan hukum Pascal dan gaya apung yang kita cari dengan perbedaan dari tekanan gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita telisik lagi, kenapa kok bendanya bisa mengapung? Itu karena adanya perbedaan tekanan di atas dan di bawah. Terus perbedaan tekanan ini mengakibatkan apa? Adanya perbedaan gaya. Nah, perbedaan gaya inilah yang selisihnya itu nanti akan disebut sebagai gaya apung yang kemudian nanti dibunyikan oleh hukum Archimedes bahwa setiap benda yang dimasukkan ke dalam fluida itu akan mendapatkan gaya ke atas ya seberat air yang dipindahkan gitu, atau volume air ya, atau massa air yang dipindahkan gitu ya. Oke, sekarang berarti kita ke pertanyaan nih, ke pertanyaannya nih ya. Dia kan ditanya calculate the weight of the balloon in the water to its weight in the air. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kenapa sih si balok ini bisa diem di situ? Itu karena ada dua gaya yang mengapit ya, atau si sigma F-nya ini sama dengan 0 ya. Nah, berarti si benda ini tuh gimana? Benda ini itu dia kalau misalkan berat bendanya gitu ya. Berat bendanya itu sama dengan si gaya apungnya. Loh, kenapa? Ya, karena dia mampu menampung atau menahan benda supaya tetap melayang ya. Nah, dalam hal ini itu berlaku hukum 1 Newton di mana sigma F itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus nanti kita coba tulis nih sigma F sama dengan nolnya itu dari mana sih? Gaya ke atas kita jadiin positif ya. FA dikurang W itu sama dengan 0. Nah, nanti akan jadi persamaannya kayak gini nih. FA itu sama dengan W gitu ya. Nah, tadi kan kita udah tahu FA-nya 20.000 Newton. Maka untuk nilai W-nya itu juga sama. 20.000 Newton juga. Jadi W itu sama dengan 20.000 Newton. Jadi untuk berat bendanya itu dia sama-sama 20.000 Newton tapi berlainan arah ya. Terus ini saat di udara gitu ya. Udara. Nah, terus saat di air gimana? Saat di air ya, atau in the water gitu ya. Nanti kalian salah lagi. Ini tuh water ya. Nanti dikira air-air yang. Nah, ini tuh ketika di udara. Oke. Nah, ketika di water ya, atau di dalam water, di dalam udara. Nah, ini kan dia posisinya melayang nih. Ketika posisi melayang, itu berarti apa ya? Sigma F-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini dalam posisi melayang. Gitu. Terus kalau misalkan posisinya mengapung gimana? Kalau posisinya mengapung ya, artinya bendanya itu ada di atas. Berarti nanti FA-nya itu lebih besar daripada W-nya gitu ya. Terus kalau tenggelam gimana?
Kalau tenggelam, ya, tenggelam itu berarti W-nya lebih besar dari FA. Untuk mencari nilai W nanti kayak gini. Sigma F sama dengan nilai W dikurang FA gitu ya. Sama dengan berapa? Gitu teman-teman. Oke, mungkin kayak segitu aja. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, terima kasih.